Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita lanjutkan dengan Injil Lukas bab 18 dengan judul perikop yang kedua, perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Demikianlah sabda Tuhan. Ini orang Farisi. Ya, ini siap-siap berdoa ya. Sementara yang ini pemungut cukai ya. Dia memukul-mukul dadanya ya sebagai wujud penyesalan ya. Sementara orang Farisi ini dengan pongahnya, dengan sombongnya, dengan angkuhnya mengatakan ini. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Aku mengucap syukur padamu Allah, karena aku tidak sama seperti semua orang, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan bezina, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Wah, aku berpuasa 2 kali seminggu, memberikan 1/10 dari penghasilanku." Wow, sangat taat ya. Ini orang Farisi ini sangat taat ya. Boleh dibilang hampir sempurna ya. Tetapi dia lupa ya. Dia lupa bahwa dosa yang satu itu adalah dosa tinggi hati ya, kesombongannya. Menganggap diri paling benar, memandang rendah orang lain ya. Dengan kata lain tidak mengasihi ya. Menganggap diri sempurna itu sudah dosa itu. Menganggap diri sempurna itu sudah dosa ya. Dia mengingkari kodrat manusia yang adalah berdosa ya. Siapa yang tidak berdosa? Tunjuk tangan. Yang tidak berdosa, silahkan tulis di kolom komentar. Saya tidak berdosa ya. Tapi yang berdosa juga boleh kok mengisi di kolom komentar. Tulis saya orang berdosa ya. Gitu, nggak apa-apa. Saya sendiri juga orang berdosa. Kita semua orang berdosa. Yang penting kita selalu bangkit untuk bertobat dan berusaha lebih baik, tidak lagi mengulangi dosa yang sama. Ya, kadang kita juga mengulangi dosa yang sama ya, seperti apa ya, dosa marah-marah itu kadang juga sudah menjadi kodrat sifat manusia, kadang-kadang marah ya. Nah, itu kita segera bertobat, segera ya minta ampun pada Tuhan ya. Tuhan, maaf, ampunilah aku orang berdosa ini, seperti kata pemungut cukai ini. Pemungut cukainya berdoanya seperti ini, "Ya Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini." Nah, ini. Sementara orang Farisi ini tidak pernah menganggap dirinya berdosa ya. Ya sudah, itu udah langsung berdosa ya. Yang dibilang, "Aku bukan seperti pemungut cukai ini." Betapa sombongnya, yang benar-benar sombong ya. Betapa pongah, sok. Ya sudah langsung jatuh dalam dosa ya. Makanya dikatakan Tuhan Yesus ini, "Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan." Itu siapa yang pemungut cukai tadi ini yang dibenarkan ini. Dia dibenarkan karena dia mengakui keberdosaannya. Dan orang lain itu tidak ya. Si orang Farisi itu tidak dibenarkan Tuhan ya.
pulang tetap dalam kondisi berdosa. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Marilah kita rendah hati, jangan sok, jangan sombong, jangan menganggap diri suci, dan rendah hati dimulai dari diri sendiri. Jangan kita menuntut orang lain untuk rendah hati, tetapi kita tidak mulai dari diri sendiri. Jadi rendah hati itu dimulai dari diri sendiri. Bagi saudara yang ingin menambahkan, dapat menuliskan di kolom komentar. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Kita akan lanjutkan dengan perikop yang ketiga dari Injil Lukas bab 18. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.